Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus penggelapan pajak oleh PT ASEAN Agri Group. Perkenalkan, nama saya Novita Ayuning Tias dan rekan saya Gilang Satria Sugisaputra, Cynthia Monika Safitri, dan Anissa Eka Nilamsari. Pertama, profil perusahaan. PT ASEAN Agri Group atau AAG adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes pada tahun 2006, Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 2,8 miliar US dollar atau sekitar dengan 25,5 triliun rupiah. Deskripsi kasus. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. Pada tanggal 1 Desember 2006, VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data-data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul AAA Cross Border Tax Planning Under Pricing of Export Sales, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah, crude palm oil, di keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekaan PT AA sebagian adalah perusahaan fiktif. Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak. Karena memang permasalahan PT AAG tersebut terkait erat dengan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik, dan intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut melakukan serangkaian penyelidikan termasuk penggeledahan terhadap kantor PT AAG baik yang di Jakarta maupun di Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, 14 perusahaan diperiksa. Ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002 sampai 2005 terdapat 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor 232 miliar, mengecilkan hasil penjualan 889 miliar. Lewat modus ini, ASEAN Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total 2,6 triliun. Penghitungan SPT ASEAN Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002 sampai 2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun. Terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh PT AAG tidak terlepas dari pemberitaan investigasi Tempo, baik koran maupun majalah, dan pengungkapan dari Vincent. Vincent didakwa dengan pasal-pasal tentang pencucian uang karena memang dia
bersama rekannya sempat mencoba mencairkan uang PT AAG. Vincentius Amin Sutanto, bekas pengontrol keuangan perusahaan itu, hingga akhirnya dihukum 11 tahun penjara pada Agustus lalu. Solusi kasus: PT ASEAN Agri Group diduga telah melakukan penggelapan pajak selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Peraturan perundangan mengancam pelaku tindak pidana perpajakan dengan sanksi pidana, penjara, dan denda yang cukup berat. Akan tetapi, nyatanya masih ada celah yang cukup untuk meloloskan para penggelap pajak dari ketok palu hakim di pengadilan. Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 membuka peluang out of court settlement bagi tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan itu mengatur bahwa atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan. Dengan demikian, kasus berakhir jika wajib pajak yang telah melakukan kejahatan itu telah melunasi beban pajak beserta sanksi administratif berupa denda. Jadi penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan oleh ASEAN Agri Group meski masuk dalam kategori perlawanan aktif terhadap pajak sekalipun tetap dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Dengan demikian, harapan kita bergantung pada Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sebagai pihak yang paling menentukan dalam proses penyelesaian tindak pidana perpajakan ini. Jika kasus ini segera ditangani dengan tuntas, amat besar uang negara yang dapat diselamatkan. Upaya ini juga akan mencegah pengusaha lain untuk melakukan penyelewengan serupa, sehingga tujuan pemerintah mendongkrak penerimaan pajak dapat tercapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.